Baik, selamat malam kepada kita semua. Kita bersyukur pada saat ini kita boleh bersama-sama di dalam acara diskusi Sekolah Sahabat bersama dengan kami konsep Cohen Serves People. Sebelum kita akan mempelajari akan pelajaran Sekolah Sahabat kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya meminta kesediaan dari Pendeta Muda Edwin Pasaribu untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama untuk belajar akan firman Tuhan lewat pelajaran Sekolah Sahabat. Hamba-Mu, Pendeta Matias yang akan menyampaikan. Biarlah Tuhan berkati dia dengan kuasa Roh Kudus agar firman yang sebentar dia bawakan boleh membawa iman kami untuk berdekat kepada Tuhan. Kami akan serahkan semuanya diskusi kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dari dosa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Pelajaran Sekolah Sahabat kita sudah tidak terasa, sudah sampai kepada pelajaran yang ke-10. Ingatlah, janganlah lupa. Dan pembahasan ini akan dibahas untuk beberapa menit ke depan oleh hamba Tuhan, Pendeta Muda Matias Tani, yang saat ini melayani di daerah Jawa, kawasan Tengah. Dan apabila mungkin bagi para sahabat konsep, jika ada pertanyaan ataupun mungkin tanggapan-tanggapan yang ingin disampaikan, boleh tuliskan di kolom chat di Facebook yang tersedia. Kami persilakan kepada Pendeta Muda Matias Tani. Baik, shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali untuk sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti tayangan konsep. Pada malam ini kita akan sama-sama belajar pelajaran Sekolah Sahabat kita, pelajaran yang ke-10 dengan judul Ingatlah, Jangan Lupa. Begitu saya akan share screen untuk boleh membantu kita dalam mengikuti pelajaran Sekolah Sahabat kita pada sore ini. Baik, judul pelajaran kita adalah Ingatlah, Jangan Lupa ya, pelajaran yang ke-10. Ayat inti atau ayat hafalan yang terdapat di dalam Ulangan 9. Ayat yang ke-7, demikianlah bunyi firman Tuhan. Ingatlah, jangan lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir, sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Ada dua kata diawali di sana, ingatlah, jangan lupa. Dan inilah yang menjadi tema pelajaran kita sepanjang satu minggu ini. Baik, dua kata yang sering muncul dalam Alkitab, yaitu ingat dan lupa. Kedua kata ini merujuk kepada sesuatu yang ada dalam diri manusia. Sesuatu yang terjadi dalam pikiran kita. Keduanya adalah kata kerja dan keduanya saling berlawanan. Mengingat supaya tidak melupakan dan melupakan supaya tidak mengingat. Itulah makanya dicatat dalam Mazmur 77 ayat 11. Dikatakan di sana, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Inilah cara Allah bekerja di dalam perjanjian lama. Allah selalu berbicara melalui nabi-nabinya agar mengatakan kepada umatnya agar mengingat segala hal yang Allah lakukan bagi umatnya dan kasih karunia-Nya bagi mereka. Jadi di sahabat petang kita dapati bahwa dua kata ini sering muncul di dalam benak pikiran manusia. Ya. Ingat dan lupa. Ya. Mengingat supaya tidak melupakan dan melupakan supaya tidak mengingat. Dan tujuan Allah berbicara kepada nabi-nabinya adalah supaya mengingatkan umat-umat Tuhan, bangsa Israel, agar mereka mengingat apa yang Allah lakukan dan juga kasih karunia-Nya bagi mereka. Baik, di pelajaran hari Minggu ya, ingatlah, pelangi. Kata ingat pertama kali muncul dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian pasal 9, di mana kejahatan manusia semakin besar di atas dunia sehingga Allah menghukum manusia dengan air bah. Dan di balik peristiwa ini ada Nuh dan keluarganya yang setia, sehingga Allah menyelamatkan mereka dan mengadakan perjanjian dengan mereka, yaitu Tuhan menempatkan pelangi sebagai ikatan perjanjian dengan Nuh beserta keluarganya saat itu dan juga untuk manusia seluruhnya
turun-temurun untuk selama-lamanya. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa Allah itu konsisten dengan janjinya. Seharusnya seluruh manusia ingat kepada semua janji Allah yang ada di dalam firman-Nya dan menerimanya dengan utuh. Ya. Jadi pelajaran kita yang pertama di hari Minggu dikatakan, ingatlah pelangi, itu adalah sebuah tanda bahwa Allah berjanji kepada manusia. Dan Allah menepati janjinya kepada manusia. Allah itu konsisten. Dan seharusnya cukup dengan mengingat pelangi saja. Seharusnya kita tidak boleh meragukan Allah. Dan juga perbuatan tangannya yang dia sudah lakukan bagi kehidupan kita. Lalu di hari yang Senin, sehubungan dengan hari-hari raya yang telah berlalu ya. Musa menunjukkan kepada bangsa itu semua sejarah di masa lalu. Musa mencoba menyadarkan bangsa Israel akan perbuatan tangan Tuhan bagi mereka. Sehingga mereka seharusnya berterima kasih bagaimana Allah melepaskan mereka dari Mesir. Dan peristiwa ketika Allah bertemu dengan mereka di Sinai. Allah berbicara kepada mereka dan mereka mendengarkan suaranya di tengah-tengah. Allah selalu melakukan sesuatu dan ada tujuannya ia melakukan semuanya. Dia telah menebus umatnya dan dia melakukan bagiannya dalam perjanjian dengan umatnya. Mereka dibebaskan dari Mesir dan akan membawa mereka pergi ke tanah perjanjian. Dan sekarang mereka dipanggil untuk melakukan bagian mereka, yaitu menurut. Dalam hal ini, pelajaran hari Senin kita ketahui bersama bahwa Allah itu selalu melakukan bagiannya. Dia selalu melakukan bagiannya sebelum memerintahkan manusia untuk melakukan bagian manusia. Jadi sebelum Allah memerintahkan manusia, memerintahkan bangsa Israel untuk menurut kepadanya, dia sudah buktikan bagiannya dengan dia menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, bahkan perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Dan yang Tuhan minta dari bangsa ini adalah menurut kepadanya. Jadi kalau kita menurut kepada Tuhan, maka berkat-berkat yang dijanjikan ya di dalam kitab Ulangan akan terjadi atas hidup kita. Tapi kalau kita tidak menurut, maka lawan dari berkat adalah kutuk yang akan datang kepada kita. Dan di pelajaran hari Selasa, perhatikan kalau tidak engkau akan lupa. Dua kata kerja yang mendominasi pada pembukaan kedua ayat ini adalah perhatikan dan lupa. Apa yang Tuhan sedang katakan kepada mereka adalah perhatikan sehingga kamu tidak akan lupa. Artinya janganlah engkau lupa apa yang telah Tuhan lakukan bagimu dan jangan lupa perjanjian yang telah dibuat dengan kamu. Dan hal ini sesudah disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel supaya mereka jangan lupa apa yang telah Tuhan lakukan bagi mereka dan supaya jangan membiarkan pengajaran ini menjauh dari hati mereka. Sehingga ditekankan lagi agar hal ini diajarkan kepada generasi berikutnya, anak cucu mereka turun temurun. Ini adalah pelajaran bagi kita di masa sekarang ini. Ketika kita mulai meragukan tuntunan Tuhan dan lupa akan penyertaan, maka kita perlu mengingat akan apa yang Tuhan sudah perbuat sehingga kita bisa ada sampai hari ini. Dan hal ini bukan hanya ditujukan kepada orang Israel pada saat itu. Itu turun-temurun bahkan sampai kita saat ini. Dan itu harus diajarkan terus-menerus kepada generasi berikutnya. Supaya mereka memperhatikan dan jangan lupa kepada apa yang Tuhan perbuat. Pelajaran hari Rabu, makan dan kenyang. Di dalam Ulangan pasal 8 ayat 7 sampai 18, di dalam Ulangan 8 ini menceritakan betapa indahnya dan luar biasa yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel. Ketika mereka setia kepada Tuhan, mereka akan diberikan oleh Tuhan semua kenyamanan materi yang diinginkan dalam hidup ini. Dalam segala kemakmuran yang Tuhan berikan, Musa memberitahukan kepada mereka supaya ingat bahwa Tuhan sajalah yang melakukan semuanya ini bagi mereka dan jangan sampai mereka ditipu oleh berkat materi yang Allah sudah berikan kepada mereka. Itulah makanya amarannya di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 dan 18 di sana dikatakan, janganlah engkau sampai melupakan Tuhan Allahmu, karena bukan dengan kekuatan engkau memperoleh kekayaan, tapi semuanya oleh karena kasih atau semuanya oleh karena Tuhan. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya. Ketika kita makan dan kenyang, jangan lupa kepada sumber yang membuat kita kenyang, yaitu Tuhan Allah. Dan orang Israel pada saat itu,
Musa mengamarkan supaya mereka jangan lupa. Karena apa yang mereka miliki itu bukan karena jasa mereka, itu bukan oleh karena kekuatan mereka. Tapi itu semua semata-mata oleh karena Allah yang melakukan semuanya bagi mereka. Dan pelajaran yang terakhir, di sana dikatakan, ingat bahwa engkau dulu adalah seorang budak. Di dalam perjanjian lama Allah selalu membawa pikiran daripada umatnya kepada peristiwa dan kelepasan ajaib yang Allah telah lakukan bagi mereka. Mulai dari Allah membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan penyertaan hingga hari ini. Dan ribuan tahun kemudian, orang yang melihara agama Yahudi tetap merayakan Paskah. Sebuah pengingat terhadap apa yang Allah lakukan bagi mereka. Bagi gereja zaman ini, Paskah adalah sebuah kelepasan yang ditawarkan dalam Kristus. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus Yesus. Dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 13, Paulus menginginkan orang-orang mengingat apa yang telah Allah lakukan dalam Kristus, bagaimana Dia menyelamatkan mereka, dan apa yang dimiliki sekarang oleh karena kasih karunia Allah kepada mereka. Itulah makanya dalam Efesus 2 ayat 8, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Itu bukan hasil usaha kita, tapi itu adalah karunia Allah bagi manusia. Sehingga pelajaran kita menekankan bagaimana ingat dan jangan lupa, ya. Kalau kita baca keseluruhan kitab Ulangan, maka kata ingat ini selalu terkait kepada aktivitas Allah, baik dengan individu, umat-umat Tuhan pada saat itu, maupun secara bangsa, yaitu bangsa Israel. Jadi Allah selalu mengikat janjinya dengan mereka. Dan dua kata ini sering kita boleh temukan di dalam kitab Ulangan. Mulai dari Ulangan pasal 1 sampai pasal yang terakhir. Selalu berhubungan dengan Allah dan aktivitasnya dengan manusia, baik secara pribadi maupun secara bangsa. Itulah makanya Roma 15 ayat 4 dikatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Pelajaran bangsa Israel, di mana Musa mengingatkan kepada mereka, supaya mereka ingat dan jangan lupa kepada penyertaan Tuhan. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Sahabat-sahabat konsep yang sedang mendengarkan, bahkan saya secara pribadi, supaya kita boleh mengingat Tuhan dan jangan sampai kita lupa akan apa yang Tuhan sudah buat bagi kita. Kita masih hidup hingga hari ini, saat ini. Itu semua oleh karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Jadi kita perlu ingat dan jangan lupa. Itulah makanya satu kutipan dengan kata-kata yang sangat baik untuk kita boleh renungkan pada sore hari ini. Dalam buku Alpha Omega, ya, dituliskan oleh Mrs. White, ya, jilid 5 halaman 175 dikatakan di sana. Alangkah baiknya kalau kita menggunakan waktu sejam lamanya setiap hari untuk kita merenungkan kehidupan Kristus. Kita harus merenungkan satu persatu serta membiarkan angan-angan kita membayangkan setiap peristiwa, terutama peristiwa-peristiwa terakhir. Kalau kita memikir-mikirkan pengorbanan yang besar itu untuk kita, keyakinan kita kepadanya akan menjadi lebih tetap. Kasih kita dihidupkan dan kita akan makin penuh dengan Roh. Untuk itu sahabat-sahabat konsep dan kita semua pada sore hari ini, mari kita praktekkan apa yang dikatakan oleh tulisan Roh Nubuat. Setiap hari 1 jam saja, kita gunakan 1 jam itu penuh untuk merenungkan bagaimana Kristus berkorban demi saudara dan saya. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat yang boleh saya ringkaskan. Dan waktu yang baik ini saya kembalikan kepada moderator untuk kita boleh menggunakan waktu yang baik ini untuk boleh berdiskusi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kepada Pendeta Muda Matias yang sudah menyampaikan pemaparan daripada inti-inti dari pelajaran sekolah sahabat kita. Baik, saat ini ada pertanyaan yang masuk, nanti boleh ditanggapi oleh hamba Tuhan Pendeta Muda Matias, lalu Pendeta Abi dan Pendeta Riki. Pertanyaannya adalah, sebenarnya dalam pelajaran ini hal apa yang harus diingat oleh Israel dan juga menjadi bagian orang-orang Kristen saat ini? Jadi sebenarnya pelajaran apa yang diambil, yang harus diingat oleh orang Israel dan oleh kita saat ini? Silakan Pendeta Matias. Baik, terima kasih banyak.
Jadi kalau kita lihat pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang 1 minggu ini, maka sebenarnya ada masalah bahwa Israel melupakan apa yang Tuhan lakukan ya, dalam kehidupan mereka, sehingga dua penekanan kata ini, yaitu ingatlah dan jangan lupa, ini diulangi dari pelajaran hari Sabat petang bahkan sampai pelajaran hari Jumat ya. Di sana dikatakan selalu bagaimana Israel dituntun oleh Musa ya. Musa selalu mengingatkan mereka supaya mengingat perbuatan Tuhan bagi mereka. Dan saya pikir yang saya dapati ya, pesan penting bagi kita yang hidup zaman ini, jangan sampai kesalahan Israel terjadi lagi dalam kehidupan kita. Karena biasanya kita di saat senang kita pasti lupa Tuhan. Di saat susah dulu baru kita akan apa? Dekat kepada Tuhan. Tetapi melalui pelajaran sekolah sahabat kita mengajarkan kepada kita bahwa baik kita dalam keadaan susah, baik kita dalam keadaan senang, kita perlu mengingat bahwa semua oleh karena Tuhan, sehingga kita masih diizinkan bahkan diberikan kasih karunia untuk boleh menikmati kehidupan ini, sebagaimana bangsa Israel pada saat itu. Mungkin itu yang boleh saya tanggapi dari pertanyaan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pendeta Matias. Bagaimana dengan Pendeta Abi menanggapi akan hal ini? Sebenarnya hal-hal penting apa yang harus diambil oleh orang Israel dan kita saat ini? Kalau saya menjawabnya dengan sederhana, yang perlu diingat oleh bangsa Israel adalah kasih Allah. Ya mudah-mudahan kasih Allah itu menggambarkan banyak hal. Ya. Artinya ketika Musa mengatakan ini, bahwa apa yang pernah dialami oleh bangsa ini di masa lalu, itu semua menggambarkan kasih Allah. Bahkan bacaan sekolah sahabat kita menarik lebih jauh lagi kepada peristiwa air bah. Ketika kata mengingat itu ditandai dengan busur di langit. Ya. Bagaimana ini tanda kita mengingat akan kasih Allah, bahwa Allah tidak akan membinasakan manusia dengan air bah. Dalam bacaan sekolah sahabat kita ada penekanan di Ulangan pasal 4 ayat 34, boleh saya bacakan ya. Atau pernahkah suatu Allah mencoba, ini Allahnya dalam huruf kecil ya, atau pernahkah suatu Allah lain sudah di sini ya, mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda, serta mukjizat-mukjizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracun, dan dengan kedahsyatan yang besar, seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir, di depan matamu. Jadi ya ini yang perlu diingat bangsa Israel dalam konteks itu. Tapi kalau kita bawa ke zaman kita sekarang ya itu saya bilang mungkin yang perlu kita ingat adalah kasih Allah, kasih karunia Allah. Bisa kita arahkan kepada kasih Yesus Kristus. Ya. Bisa juga kita melalui peristiwa bangsa Israel ini. Intinya adalah bagaimana Tuhan mengasihi kita, mengasihi manusia, sekalipun manusia itu banyak kesalahan dan dosa serta kekurangan. Jadi ini mungkin yang bisa saya tambahkan dari pertanyaan pertama ini. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih. Bagaimana Pendeta Riki menanggapi akan pertanyaan ini? Ya, baik. Selamat malam. Shalom untuk kita semua. Hal-hal apa yang harus diingat? Bagi saya, di pelajaran sekolah sahabat ini minimal ada 5 yang harus kita ingat dari pelajaran orang Israel. Pertama, mereka harus ingat janji Tuhan, bahwa Tuhan pernah berjanji, dan kalau Tuhan janji, Tuhan pasti tepati. Yang kedua, ingat tentang apa yang Tuhan pernah lakukan kepada orang Israel. Kalau Tuhan bisa lakukan itu kepada orang Israel zaman dulu, Tuhan yang sama yang kita sembah Israel rohani sekarang pasti juga bisa lakukan. Lalu yang ketiga, ada ingat bahwa Tuhan adalah pemberi. Tuhan yang berikan segala sesuatunya. Dan hanya Tuhan sumber segala sesuatu berkat bagi orang Israel zaman dulu dan tentunya bagi kita sekarang. Dan harus juga kita ingat yang keempat adalah siapa kita. Dulu orang Israel kalimatnya selalu dulu kamu adalah budak. Tetapi sekarang sama seperti kita. Setelah kita jadi pengikut Kristus,
ada yang beda sekarang. Nah, ini yang perlu diingat, keadaan kita dulu tanpa Kristus seperti apa, sehingga setelah memiliki Kristus otomatis keadaannya berubah. Lalu yang terakhir, bagi saya ini jadi penting karena kalau kita mengingat ini semua, inilah salah satu cara bagaimana supaya kita tidak menyimpang. Supaya kita tidak lari dari Tuhan karena kita ingat apa yang Tuhan pernah lakukan. Nah, ada satu lagi yang bagi saya menarik ya, tadi Pendeta Abi sudah singgung sedikit. Kan kita disuruh jangan lupa gitu. Nah, bagaimana caranya supaya jangan lupa? Kan kita manusia cenderung lupa. Di pelajaran Sekolah Sabat diceritakan tentang pelangi busur ya. Jadi Tuhan berikan instrumennya supaya jangan lupa gitu. Tuhan bilang jangan lupa, tapi Tuhan kasih nih tandanya nih. Sampai sekarang kita masih ingat. Jadi kalau kita lihat itu, kita akan ingat bahwa Tuhan yang suruh jangan lupa, Tuhan juga siapkan instrumennya untuk kita supaya tidak lupa. Jadi dari sini kita akan selalu ingat bagaimana baiknya Tuhan. Dia siapkan semua instrumennya supaya kita jangan lupa. Nah, mungkin itu sedikit Pendeta yang saya bisa bagikan. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Riki untuk tanggapan. Saya mau ke Pendeta Pardosi. Sebenarnya pelajaran apa yang penting dari pelajaran ini, apa yang Tuhan sampaikan kepada orang Israel dan untuk kita saat ini yang perlu kita ingat supaya kita jangan lupa. Silakan Pendeta Pardosi. Baik, terima kasih. Salam jumpa kembali ya, sahabat konsep. Saya mau menyapa dengan senang saat ini yang ikut live di Facebook dan nanti juga yang akan menyaksikan di YouTube ya. Terima kasih Anda sudah setia untuk mengikuti program ini dan bila mana berkenan bagikanlah link ini, video-video pelajaran ini kepada sahabat keluarga kita, khususnya mungkin yang perlu mendalami Alkitab lebih banyak lagi. Terima kasih atas pemaparannya, Pendeta Muda Matias. Nah, tadi saya sudah disampaikan bahwa ya sebenarnya semua tentang apa yang perlu kita ingat itu tentang kasih Allah. Ya. Tapi kasih Allah ini menyangkut beberapa aspek yang secara spesifik menyentuh dalam kehidupan kita ini. Yang pertama adalah kita perlu ingat untuk apa kita ada di dunia ini. Tidak ada orang kebetulan lahir di dunia ini. Meskipun itu lahir tanpa diinginkan oleh orang tuanya. Paham maksud saya ya? Lahir tanpa diinginkannya. Tetapi Tuhan izinkan dia lahir, itu berarti ada rencana Tuhan untuk dia lahirnya ini. Karena yang lahir itu tidak tahu apa-apa dia. Kenapa dia lahir, kenapa orang tuanya yang ini, bukan yang sana, kan tidak tahu. Nah ini perlu saudara dan saya kita pahami para pemirsa Cohen Serve People ini. Ya. Itu yang pertama. Kenapa saudara ada di sini? Ini perlu kita ingat bahwa kita ini diizinkan Tuhan ada di dunia ini karena memang ada rencana Tuhan bagi kita. Makanya Yeremia 29 ayat 19 katakan rancangan damai sejahtera ya. Rancangan Tuhan itu tinggi sekali. Ya. Kita tidak bisa memahaminya, tetapi Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Yang kedua, bagaimana kita harus mengingat hal-hal apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita sehingga kita bisa survive di dunia ini. Ya. Tanpa Tuhan, maka kita tidak bisa survive di dunia ini. Tidak bisa. Dan itu harus kita ingat baik-baik. Bagaimana Tuhan sudah menyiapkan apa yang kita butuhkan sehingga kita bisa bertahan hidup. Ya, paling tidak saudara dan saya ingatlah oksigen itu kan. Kalau saudara sudah lupa sama oksigen gimana? Ya, padahal oksigen itu kita tidak beli. Yang ketiga adalah bagaimana kita ini sudah mendapatkan sebuah jaminan penebusan. Ya, karena kita ini harus mati. Dan itu di pelajaran sekolah sahabat kita itu dikaitkan dengan Paskah. Ya, bahwa kita ini harus ingat bahwa kita ini harusnya mati sudah. Tidak ada harapan apa-apa. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu juga yang dialami oleh bangsa Israel sehingga mereka harus mengingat kelepasan dari Mesir itu melalui proses apa? Hari raya atau upacara Paskah. Dan tiap-tiap kali itu diingat maka dilakukan maka mereka akan mengingat penebusan itu. Dan yang terakhir bagi saya ya nanti saudara boleh tambahkan sendiri apa yang harus kita ingat tentang kasih Allah ini secara spesifik tadi saya minta supaya dipecah satu persatu ya, yaitu tentang janjinya. Itu harus kita ingat baik-baik. Ya, kadang-kadang kita ini menjadi patah semangat karena kita sudah tidak mengingat lagi janji kan gitu ya. Wah, kamu janji begini tapi nggak ditepati. Patah semangatlah kita kan.
Ya. Nah, kalau saudara dan saya sudah tidak mengingat lagi janji Tuhan, padahal janji Tuhan itu sudah banyak yang digenapi Tuhan, termasuk kedatangan Mesias mati di kayu salib, naik ke sorga, dan akan datang lagi yang sedang kita tunggu. Kalau itu kita sudah tidak lagi ingat, ya sudah barang tentu hidup kita ini akan apa? Ya begitu-begitu aja. Tidak ada bedanya dengan orang yang mungkin tidak mempunyai pengharapan dalam Yesus Kristus. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih untuk tanggapannya dari Pendeta Pardosi. Kita akan beralih ke pertanyaan yang kedua. Kita tahu bagaimana bangsa Israel ini diminta dari generasi ke generasi untuk mengingat akan setiap kebenaran-kebenaran akan firman Tuhan, ya, khususnya untuk ke depan. Tetapi kita tahu dalam cerita perjalanan bangsa Israel ini ternyata generasi-generasi yang ada di depan ini ternyata kan ada yang ya lupa-lupa, ya mungkin tidak ingat, ya bahkan mungkin akhirnya melanggar, ya dan berbuat dosa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya memastikan agar generasi ini mereka tetap mengingat dari zaman ke zaman, ya, dari generasi ke generasi. Bagaimana caranya supaya mereka bisa mengingat akan hal ini? Dan untuk kita juga saat ini, bagaimana supaya kita bisa mengingat akan kebenaran ini dari generasi ke generasi? Saya minta untuk Pendeta Muda Ari dan juga Pendeta Muda Dwi boleh menanggapi akan pertanyaan ini. Saya persilakan Pendeta Muda Ari. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Pada prinsipnya saya pikir pertanyaan ini tadi sudah dijelaskan, tetapi ini menjadi poin yang sangat penting di dalam pelajaran kita yang ke-10 ini. Karena masalahnya memang ya lupa. Sehingga ada pernyataan Tuhan, jangan lupa. Dan pada saat kita berbicara tentang bagaimana supaya jangan lupa, Pendeta Riki tadi sudah singgung sedikit mengenai instrumen. Ya, di mana pada saat Tuhan bilang jangan lupa, Tuhan juga berikan cara untuk tidak lupa. Di dalam Alkitab kita bisa mengenal bahwa kebenaran-kebenaran perintah-perintah Tuhan itu disampaikan baik secara lisan maupun tulisan. Dan penulis kitab Ulangan sendiri adalah tokoh pertama yang membuat satu sistem menurut saya, ya, dengan tulisan agar semua kebenaran-kebenaran ini tidak dilupakan. Tetapi itu pun masih memiliki resiko yang besar, karena dalam beberapa kasus sejarah bangsa Israel ini, walaupun tulisan-tulisan ini sudah ditulis dengan baik oleh Musa, sudah dibuat pengarsipan yang sedemikian rupa, tetapi dalam beberapa kasus tulisan-tulisan ini dilupakan juga begitu. Ya, jadi memang luar biasa proses mengingat kebenaran Tuhan dari generasi ke generasi ini. Walaupun Musa sudah tulis, ternyata tulisan-tulisan ini terlupa juga. Ada satu kasus kalau kita bisa lihat dari banyak kasus lainnya di 2 Tawarik 34, di situ waktu Raja Yosia jadi raja, waktu dia umur sangat muda, dia bersih-bersih rumah bait suci, dan di situ dia temukan kembali gulungan-gulungan tulisan yang akhirnya membuat dia mengoyakkan bajunya, karena selama ini mereka tidak pernah baca itu. Ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengingat perintah Tuhan dari generasi ke generasi? Karena orang memang bisa lupa ya kejadian masa lampau. Jangankan yang ratusan tahun, yang 3 generasi di atas kita aja kita tidak tahu dulu bagaimana. Ya, dan melalui tulisan juga masih bisa lupa. Sehingga di kasus 2 Tawarik 34 ini, ya waktu Raja Yosia perintahkan reformasi rohani di bangsa itu, mereka ketemu lagi tulisan itu, mereka baca lagi. Sehingga seperti yang Pendeta Matias tadi bilang di Roma 15 ayat 4, bahwa salah satu instrumen yang terbaik sampai hari ini untuk bisa mengingat dan tidak lupa dari generasi ke generasi adalah dengan setia mempelajari firman dan tulisan-tulisan kebenaran. Tulisan-tulisan ini juga banyak timbul tenggelamnya di sejarah dunia, tapi itu selalu muncul dan selalu muncul kembali. Dan tentunya kita yang belajar tulisan itu juga mempertahankan kebenarannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana Pendeta Dwi menanggapi akan pertanyaan ini? Saya persilakan.
Ya, bagaimana caranya kita bisa membuat supaya generasi-generasi penerus ya, terutama karena aplikasinya ke kita, berarti gimana sih caranya supaya kita membuat generasi atau anak-anak kita, kemudian cucu-cucu kita, mungkin sampai generasi berikutnya bisa tetap memahami dan mengingat pekerjaan Tuhan mungkin di dalam kehidupan kita sebagai orang tua, dan juga pekerjaan Tuhan. Nah, kita ingat mungkin zaman sebelum nabi-nabi, sebelum ditulis Alkitab, masih zaman para bapa, mereka mengajar anak-anaknya kebenaran itu dari mulut ke mulut, diajarkan kepada anak-anaknya. Para bapa mengajarkan anak-anaknya. Misalnya kayak Nuh, dia hidup berapa ratus tahun sampai ratusan tahun, otomatis dia bisa mengajar sampai keturunan mungkin ke-6, ke-7 ataupun ke-8. Ya. Nah, pada zaman ini kita kan mungkin hidupnya tidak selama itu. Di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-9 dijelaskan di sana. Kita harus membicarakan itu berulang-ulang kepada anak-anak kita pada saat duduk, pada saat tidur, bahkan mau tidur, terus kemudian suruh menuliskan itu ya di pintu, bahkan di tiang pintu, kemudian lain sebagainya. Nah, artinya bahwa kita punya tanggung jawab untuk menceritakan setiap pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita itu kepada anak-anak kita. Mungkin dulu pernah kita jatuh, kemudian ditolong oleh Tuhan dan bangkit, pernah diselamatkan dari kematian, pernah dapat melihat mukjizat ini dan itu. Ya, itu harus ceritakan kepada nenek moyang, kepada anak-anak kita. Nah, Tuhan sendiri maksudnya, dia juga menggunakan tanda-tanda untuk menceritakan pekerjaan Tuhan, janjinya, digunakan ada pelangi, kemudian ada 2 loh batu yang walaupun pada akhirnya itu hilang, ya dituliskan itu, kemudian tanda-tanda alam dan lain sebagainya disampaikan itu. Nah, saya pikir kita juga perlu mengingat itu semua. Pada saat ini pada saat melihat pelangi, maka kita akan tahu bagaimana janji Tuhan kepada manusia melalui Nabi Nuh pada saat itu. Ya, kemudian misalnya sunat, ya itu salah satu tanda juga perjanjian antara Allah dan Abraham. Seluruh keturunannya disunat. Jadi ketika mereka disunat, maka mereka akan ingat perjanjiannya dengan Abraham, nenek moyang mereka. Begitu. Jadi suruh ceritakan dan kemudian pakai tanda-tanda seperti itu, dan itu adalah cara Tuhan untuk supaya kita mengingat, dan kita boleh juga mengambil bagian dengan mengajar anak-anak kita dalam rumah kita, dalam rumah tangga kita. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Pendeta Muda Dwi. Saya mungkin lebih kepada pertanyaan yang selanjutnya. Saya akan bertanya kepada Pendeta Muda Jeremy dan Pendeta Muda Edwin. Apa yang terjadi ya kalau seandainya gereja kita ini sebagai gereja tidak mengetahui akan asal-usul daripada kebenaran Alkitab? Apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan oleh gereja supaya kita bisa mengingat akan asal-usul daripada kebenaran firman Tuhan? Silakan dari Pendeta Jeremy. Terima kasih Pendeta untuk kesempatannya. Salah satu mungkin yang bisa terjadi karena asal-usul kebenaran tentang dari Alkitab itu kan menjadi dasar. Gereja bergerak, apa tujuannya, apa yang dilakukan, pasti semuanya berdasarkan dari Alkitab. Dan tentunya kalau itu kita salah paham ataupun tidak mengenal, yang kita kerjakan di gereja bisa jadi ramai tapi tidak sesuai dengan tujuan di mana itu sebenarnya awalnya diciptakan, sehingga mungkin jadi kontraproduktif ya, mungkin salah satunya begitu, ataupun bisa juga jadi salah arah apa kegiatan-kegiatan tujuan yang dilakukan di gereja, bisa juga menimbulkan masalah di dalam gereja, mungkin perpecahan, dan mungkin itu Pendeta kalau ditanya apa akibat-akibatnya kira-kira nanti, karena itu menjadi dasar bagaimana kita boleh bergerak mau apa yang mau dilakukan.
Baik, Seperti terima kasih. Berarti apa yang harus kita buat dong ini, Pendeta Jeremy, supaya gereja, umat-umat Tuhan ini mengingat akan kebenaran itu? Baik, tentunya ya seperti yang tadi sudah disampaikan, mempelajari firman Tuhan, mengenali akan setiap ciri-ciri, karena kita gereja Advent yang kita percaya bahwa kita adalah satu umat yang khusus yang Tuhan persiapkan untuk mempersiapkan kedatangan umat-umat untuk kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Artinya kita perlu untuk mempelajari bersama para hamba Tuhan, penatua-penatua jemaat, boleh menyampaikan pelajaran-pelajaran yang mengenai tugas tanggung jawab kita sebagai gereja, yang boleh memperkenalkan apa kira-kira ciri khas kita yang sebenarnya Tuhan sendiri yang titipkan untuk mempersiapkan umat Tuhan sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Mungkin seperti itu, Pendeta. Terima kasih. Bagaimana? Oke, baik, terima kasih. Bagaimana tanggapan Pendeta Muda Edwin mengenai tentang pertanyaan ini? Apa yang terjadi kalau seandainya kita gereja ini tidak mengingat asal-usul akan kebenaran itu, dan apa yang harus dilakukan? Baik, terima kasih. Apa yang terjadi kalau kita tidak mengingat sejarah? Bung Karno pernah mengatakan begini, jangan pernah lupakan sejarah. Kenapa? Karena sejarah itu penting. Kenapa? Kalau kita lupakan sejarah, maka kita tidak tahu apa yang sedang terjadi saat itu dan apa pelajarannya bagi kita saat ini. Jadi ketika gereja melupakan sejarahnya, maka ke depannya dia tidak ada referensi untuk ke depan, karena sejarah itu penting. Nah, yang kedua, bagaimana caranya supaya kita gereja tidak melupakan sejarah? Tadi Pendeta Jeremy sudah sampaikan bahwa kita perlu sebagai gereja untuk mengajarkan kembali. Itu sebabnya Alkitab mengatakan jangan lupa mengajarkannya berulang-ulang. Ulangan katakan jangan lupa mengajarkannya berulang-ulang. Pada waktu pagi, petang, pada waktu engkau duduk, pada waktu engkau berjalan, jangan lupa untuk mengajarkannya. Kenapa? Karena sifat manusia setelah berdosa suka lupa. Makanya Tuhan katakan perintahnya ingat. Pelajaran kita pada malam hari ini, ingat. Karena memang ketika manusia sudah berdosa, maka daya ingat manusia itu akan menurun. Jadi teruslah kita ingatkan, teruslah kita belajar mencari Tuhan, agar sejarah itu menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk apa? Untuk ke depannya, untuk tidak jatuh ke lubang yang sama, dan bahkan kita bisa lebih baik di dalam kehidupan kita atau kerohanian kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Edwin. Saya mau beralih kepada Pendeta Pardosi. Sebenarnya kita tahu bagaimana bangsa Israel ini dari generasi ke generasi ini kan seringkali lupa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya memastikan supaya mereka ini tidak lupa. Dan bagaimana juga dengan kita saat ini supaya kita ini juga tidak lupa akan asal usul daripada kebenaran itu. Saya persilakan Pendeta Pardosi. Ya, ini pertanyaan menarik ya. Manusia itu memang suka lupa dia. Yang baik, yang jahat ingat ya. Jadi perbuatan jahat orang diingat, sampai mati pun diingat. Tapi kalau yang baik itu pura-pura lupa dia. Apalagi kalau bertemu dengan orang yang melakukan perbuatan baik itu. Kadang-kadang suka lupa. Tapi saya mau bawa dulu pemikiran kita ini kepada isu daripada orang Israel ini ya. Setelah mereka masuk di negeri Kanaan itu, lalu setelah Joshua meninggal dunia, nah isunya ketemu kita. Kenapa sih sulit untuk mengingat itu ya? Coba kalau ada yang mau bantu baca boleh Hakim-Hakim 2. Hakim-Hakim 2 ayat 10. Nanti dibandingkan dengan Kejadian 4 ayat 1. Hakim-Hakim 2 ayat 10 dan Kejadian 4 ayat 1. Hakim-Hakim 2 ayat 10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi bangsa Israel. Oke. Nah, di situ kata kuncinya adalah tidak mengenal Tuhan.
Jadi muncul generasi baru setelah generasinya Joshua itu meninggal ya. Muncul generasi baru yang Alkitab katakan tidak mengenal Tuhan atau perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Nah, kata yang menarik adalah tidak mengenal. Nah, bandingkanlah dengan Kejadian 4 ayat 1. Kata yang sama dipakai di sana, tapi sebenarnya memiliki arti yang dalam daripada sekedar tidak mengenal atau mengenal. Kejadian 4 ayat 1. Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Baik. Di situ kan tidak ada kata mengenal ya. Nah, kenapa Pendeta Pardosi bawa-bawa Kejadian 4 ayat 1 bersetubuh? Dalam bahasa Inggrisnya kata bersetubuh itu bukan bersetubuh atau sex relationship. Ada yang punya bahasa Inggrisnya? Ada, Sir. Ya. Boleh dibaca, Bu. Now Adam knew Eve, his wife. Nah, oke, new ya. New itu kan tahu ya. Nah, bagaimana ini Adam tahu istrinya tiba-tiba mengandung ya? Kan ajaib juga ya. Jadi kalau saudara tiba-tiba mengenal seorang wanita terus tiba-tiba mengandung kan bingung juga kita ya. Nah, di situ kata yang dipakai adalah sama bahasa Ibraninya dengan Hakim-Hakim 2 ayat 10 tadi, yaitu yada ya. Ini sekedar tambahan sebuah pengetahuan sederhana saja ya. Jadi Hakim-Hakim 2 ayat 10, angkatan baru yang tidak mengenal Tuhan, mengenalnya itu katanya adalah yada dalam bahasa Ibrani. Adam bersetubuh dengan Hawa, itu juga menggunakan kata yada. Nah, kalau begitu saya tanya kepada saudara-saudara yang ada di Zoom ini, kira-kira apa maknanya ini tidak mengenal, lalu tiba-tiba dikaitkan dengan Adam dan Hawa berkenalan, langsung hamil dia. Ya. Jadi mengenal di sini, saudara-saudara, mengenalnya itu memang hubungan seperti hubungan suami istri. Kalau saudara dan saya ditanya, apakah engkau mengenal Tuhan? Kenal. Siapa namanya? Ini namanya. Apa pekerjaan dari yang kau sembah itu? Pencipta alam semesta, gitu, penebus. Tapi saya mau tanya, apakah kita mengenal Tuhan itu seperti Adam mengenal istrinya, lalu Adam dan Hawa itu bersetubuh, Hawa lalu mengandung? Saya mengenal banyak wanita di dunia ini, tapi saya nggak yada sama mereka. Kalau yada bahaya nanti saya. Ya kan? Saya mengenal banyak perempuan di dunia ini, banyak saya kenal, kan saya pendeta. Ibu-ibu, adik-adik remaja, anak-anak gadis, anak-anak kuliahan, banyak saya kenal. Apalagi saya sekarang dosen, ratusan yang saya kenal anak gadis. Lah, tapi apakah saya mengenal mereka itu dalam konteks yada, seperti Adam mengenal Hawa langsung hamil? Kan tidak. Nah, ini yang menjadi menarik, saudara. Bagaimana kita meneruskan sebuah warisan iman itu kepada generasi-generasi selanjutnya supaya mereka tidak lupa. Memperkenalkannya itu bukan sekedar tahu gitu. Beda artinya tahu dan memahami, itu beda. Sama seperti tadi saya mengenal banyak wanita di dunia ini, tapi saya tidak yada dengan mereka. Saya pakai istilah begitulah ya. Saya tidak yada dengan mereka. Saya hanya tahu saja gitu, mengenal saja, tapi tidak yada. Kalau yada kan berarti saya punya istri 1000 nanti, kan kacau juga. Ya. Karena semua yada semua sama saya, yada. Ya akhirnya kan saya punya 1000 anak, 1000 istri. Tidak mungkin. Nah, oleh sebab itu Joshua, Tuhan pernah ingatkan sama Yosua ya. Coba Joshua pasal 1 ya. Yosua 1 ayat 8 ya. Ini tadi dikatakan oleh pemateri kita ya, minimal 1 jam 1 hari ya. Coba pemateri kita. Yosua 1 ayat 8. Ada yang mau bantu baca? Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, proses merenung inilah yang saya mau kaitkan dengan yada itu. Kalau itu nggak terjadi, saudara-saudara, lupa. Kalau tadi katakan hari Sabat, ada. Nah, orang Israel itu kan melihara Sabat, tapi yang sama pada saat yang sama juga mereka itu menyembah berhala juga, betul nggak? Tadi yang katakan, oh mereka itu disunat. Memang yang menyembah berhala itu nggak disunat waktu orang Israel. Disunat semua itu.
tapi menyembah berhala juga. Jadi simbol-simbol keagamaan itu apakah boleh membantu seseorang untuk mengingat kepada Tuhan? Boleh saja. Tapi Israel sudah membuktikan. Disunat, jelas. Hari ke-8 harus disunat. Betul? Ya, tapi waktu dia disunat, dia masih umur 8 hari. Jadi setelah tua, dia menyangkal Tuhan. Lah kan dia pasti ingat sunatnya itu tiap hari dilihat. Kan? Mohon maaf ya. Kan tiap hari kan dia lihat itu sunatnya itu. Lupa juga, saudara-saudara. Lupa juga. Ya, karena memang di sini ada masalah. Masalahnya apa? Dia tidak yada dengan Tuhan. Wah, ini malam ini kita belajar bahasa yada-yada aja ya. Dia tidak yada dengan Tuhan. Sunat, ingat. Oh, mereka tidak akan pernah lupa tentang keselamatan. Lah tiap hari itu kan di dalam bait suci itu ada asap yang naik kan karena korban ya. Betul nggak? Ada asap yang naik ya. Ada korban di sana. Tapi apa? Lupa juga. Lupa. Jadi begini maksud saya. Jangan pernah bergantung kepada simbol-simbol keagamaan untuk mengingat Tuhan. Karena sudah terbukti Israel itu simbol-simbol keagamaannya banyak sekali. Tapi tetap apa? Lupa. Bahkan simbol keagamaan yang di tubuhnya pun, yang tiap hari dia lihat, lupa juga dia. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan boleh menambah sebuah pemahaman ya. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk Pendeta Pardosi yang sudah menyampaikan pekabaran firman Tuhan ya. Yada ya. Bukan tidak ada, tetapi yada ya. Berarti ada, ingat akan firman Tuhan, dekat selalu dengan Tuhan. Baik, saat ini kita akan menutup daripada rangkaian daripada diskusi Sekolah Sahabat kita. Namun sebelumnya kita akan boleh mendengar closing statement dari Pendeta Buddha Matias Tani dan juga nanti dari Pendeta Pardosi. Kami persilakan. Baik, terima kasih banyak. Saya pikir diskusi yang sangat luar biasa ya. Dan saya mau bawa pikiran kita kepada satu teks Alkitab ya. Supaya kita boleh mengingat ya, sesuai dengan judul kita, ingat dan jangan lupa. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya, jadi Allah itu tidak pernah berubah. Yang sering berubah adalah saudara dan saya. Untuk itu kita perlu mengingat hal pertama, Yesus tidak pernah berubah. Dan saya boleh pinjam ya kalimat dari dosen kita ya. Ada dua hal supaya kita tetap ingat kepada Allah dan jangan lupa ya. Keep in touch with God and keep doing. Keep learning and doing what are pleasing to God. Jadi selalu terhubung dengan Allah dan selalu melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan supaya kita ingat dan jangan lupa kepada apa yang Allah sudah lakukan bagi kita. Kiranya itu boleh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pendeta Pardosi. Nah, ini malam ini saya bawa sebuah lagu dulu ya, tapi tidak saya sebutkanlah siapa pengarangnya ya. Terlalu manis untuk dilupakan, kenangan yang indah bersamamu. Nah, itu lihat terserah ya, selanjutnya terserah. Maksud saya apa, saudara? Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu manis dan indah, susah melupakannya, susah. Tapi kalau kita merasa hubungan kita dengan Tuhan pahit, ya memang pahit ya, memang pahit. Karena apa? Hubungan kita tidak normal dengan Tuhan, betul ya? Itu kan seperti orang berpacaran ya. Kalau putusnya itu karena orang tua tidak setuju atau apa, itu terlalu manis untuk dilupakan itu. Ya, tapi kalau terjadi perselingkuhan atau main tiga, wah itu hadiah-hadiah yang diserahkan selama ini pun diinjak-injak, dibakar kalau perlu. Dibakar kalau perlu. Ya. Kenapa? Ya karena kan tidak manis hubungan itu. Tapi kalau manis, wah, walaupun sudah putus, tetap disimpan di bawah laci, tetap disimpan. Udah punya pacar baru, tetap aja disimpan hadiah dari pacar lama kan. Akhirnya ketangkaplah sama pacar baru, ributlah gara-gara apa? Kenapa? Ya karena terlalu manis untuk dilupakan. Hubungan yang tidak baik itu cepat dilupakan. Tapi hubungan yang indah tak akan dilupakan. Akankah kita melupakan hubungan kita yang indah dengan Tuhan, sementara Tuhan itu sudah datang ke dunia ini, mati di kayu salib, mau untuk menebus kita. Itu terlalu manis untuk dilupakan. Tidak bisa dilupakan. Kalau kita bisa melupakan itu, maka sebenarnya Anda punya hubungan tidak manis dengan Tuhan. Setuju? Tidak setuju, tidak apa-apa. Itulah konklusi saya. Terima kasih banyak.
Baik, terima kasih. Kita bersyukur atas pelajaran-pelajaran yang menarik pada malam hari ini dalam pelajaran Sekolah Sahabat Kita. Untuk menutup akan rangkaian daripada diskusi Sekolah Sahabat Kita, saya minta kesediaan Pendeta Buddha Maro untuk berdoa untuk doa tutup. Baik, mari kita akhiri pertemuan dengan doa. Ya Tuhan Allah kami di surga, terima kasih satu pelajaran penting yang telah kami dengarkan di malam hari ini untuk selalu mengingat Tuhan sebagai Khalik pencipta kami, mengingat kebaikan, kemurahan, dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Biarlah dengan demikian Tuhan, kami mengenal dengan baik adanya hubungan yang baik kami bangun setiap hari, agar kami Tuhan terhindar dari hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Berkati materi pada malam hari ini, Pendeta Muda Matias Tanii, dan juga Pendeta Milton Pardosi, dan kami semua yang bergabung melalui Zoom maupun melalui Facebook, Sahabat Konsep. Biarlah kemurahan dan kasih Tuhan tetap menjadi bagian kami. Temukan kami Tuhan pada minggu depan untuk kembali mempelajari firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, kepada para sahabat-sahabat konsep, jangan lupa bagikan akan pelajaran-pelajaran Sekolah Sahabat ini, baik di Facebook maupun di YouTube. Silakan bagikan agar boleh menjadi berkat, sukacita bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tuhan memberkati kita semua. Amin.